Akamsi ini. Apa tuh? Anak kampung sini. Siap. Kayaknya enakan main band dah, kayaknya lebih nyaman gitu kan. Iya kan kita nggak tahu nih pintu rezeki kita tuh datangnya dari mana. Bisa dari usaha, bisa dari doa, bisa juga dari sedekah kan kita. Mungkin ibu kos di Australia tuh gimana ya? Nyari ibu kos di Australia. Terus juga ada juga dulu Pak Wempi kan dari Bea Cukai sekarang udah di Bank Dunia gitu kan. Ya, itu kan sangat menginspirasi sekali gitu kan. Begitu kesempatan ada, jebret, ya udah diseriusin, dimaksimalin gitu. Begitu kawan Priuk Podcast, niat saja tidak cukup. Priuk Podcast, Priuk Podcast, Priuk Podcast. Baik, Bea Cukai Tanjung Priok. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, host yang hampir tidak mendapat job. Akhirnya di tahun 2023 ini dapat job lagi, kita jadi host di Priuk Podcast. Selamat datang, selamat tahun baru dan tahun baru tapi set tetap lama ya. Meriah set tetap lama ya. Baik, hari ini kita kedatangan narasumber atau bintang tamu yang selalu spesial di Priuk Podcast, selalu spesial. Ini salah satu pegawai yang bisa kita bilang pegawai terbaik ya yang ada di Bea Cukai Priuk. Karena beliau ini jago gitar ya Mas ya? Jago gitar. Biasa aja kalau gitar. Nyanyi paling. Oh jago nyanyi ya? Ya lebih jago nyanyi. Beasiswa D3 ya, beasiswa D3 kemudian khusus. Beasiswa mau LPDP. Ke luar negeri LPDP. Ya, kita sebelum ke inti dari tema hari ini, kita kenalan dulu sama narasumber kita pada hari ini. Boleh Mas, nama lengkapnya siapa? Nama saya Rizky Rahmatullah Catur Putra. Oh, jadi yang sering saya dengar Rizky CP, CP-nya itu bukan kontak person ternyata ya? CP Catur Putra. Oh, Catur Putra ya. Siap. Saya kira dulu kontak person CP-nya ini. Siap, sekarang sudah clear ya, Catur Putra. Di Priuk udah berapa lama, Mas? Di kantor Priuk dari 2013. 2013? Sekarang 2023, ya 10 tahun. Itu berapa tuh? Wah, lumayan ya. Lumayan. Dibanding saya yang baru 2021. Terus penempatan di unit apa di Priuk, Bea Cukai Priuk? Dulu pas awal di PPC 3 seksi penimbunan. Habis itu kan D3 khusus, D3 khusus kan ke SDM. Terus selesai D3 khusus balik sini di P2 5 tahun lah. Habis itu sekarang di Manifest PPC 3 lagi. Oh, lebih banyak teknis ya berarti ya sekarang di Priuk ya, kurang lebih ya. Siap Mas. Rizky CP. Asal daerah mana Mas? Dari Jakarta Mas, aku Mas. Jakarta, gede di Jakarta? Gede di Jakarta. Asli banget atau gimana? Asli Priuk. Asli dari Priuk? Kecil di Priuk. Waduh keras dong di kehidupan. Asli Priuk ya. Akamsi ini. Apa tuh? Anak kampung sini. Siap. Kalau ini biasanya enaknya dipanggil apa nih? Mas, Bang, Rizky, atau Om? Ya terserah aja. Terserah aja nih. Ya, Mas aja kali ya mungkin. Karena lebih tua Mas Rizky dibanding saya. Tapi sehari-hari pakai gua lu nggak apa-apa? Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa gua lu? Iya. Aman ya? Aman. Oke, takutnya nggak kurang sopan saya kan minta izin. Karena saya juga gede di Jakarta, lama di Jakarta. Sekolah juga SD, SMP, SMA saya di Jakarta. Oh iya di sini. Mas. Ya. Oh iya. Sama gue juga di sini deket SMA 13 di sini. SMA 13? Iya. Tahu nggak? Belakang Polres. Jujur tidak tahu. Oh tidak tahu. Karena saya gedenya di Jakarta Barat. Oh Jakarta Barat. Iya Jakarta Barat. Lingkungan Cengkareng lah. Oh iya. Siap, Mas Rizky CP. Kalau yang gue tahu ya, yang gue tahu nih Mas Rizky CP kan mulai di Priuk itu tadi 2013 ya. 2013 itu penempatan pertama berarti? Atau sebelumnya pernah di penempatan pertama di sini? Oh penempatan pertama. Dari awal berkarir? Iya dari awal di sini. Sebelum penempatan kan ada magang di Pangkal Pinang dulu. Magang di Pangkal Pinang, penempatan pertama di sini. Sampai sekarang. Iya. Itu kenapa sih kepikiran dulu pengen jadi pegawai Bea Cukai, apa emang dari kecil gitu udah gue gede kayaknya mau jadi pegawai Bea Cukai gitu loh. Jadi PNS gitu. Iya, jadi PNS gitu. Kenapa awal mulanya tuh kenapa bisa kesini gitu? Iya.
nggak kepikiran untuk secara apa namanya spesifik pengen di Kementerian Keuangan atau bea cukai gitu. Dulu awalnya tuh karena ikut seleksi STAN. Dulu kan STAN itu ya taunya adanya ya bea cukai, akuntansi pajak, udah daftarnya ke situ kan, dan diterimanya di bea cukai Prodip 1. Ya sudah. Habis itu ya berkarir di bea cukai deh jadinya gitu. Oh, tapi jujur ya, gue sebagai orang Jakarta, STAN tuh nggak tahu loh dulu. Nggak tahu. Iya, sama sekali ada STAN. Jadi pokoknya masuknya PTN aja lah. Gitu. PTN nggak kenal adanya STAN atau apa. Iya. Tapi ya karena kepepet, akhirnya Dan gratis. iya dan Gitu gratis juga. belum keterima di mana-mana. Saya juga dulu nggak tahu nih bea cukai apa, Kementerian Keuangan itu apa. Ya mungkin jalurnya yang Allah kasih ya Iya itu. kayak gini. Ikut aja ngalir gitu kan. Jadi- Kalau dulu gue bea cukai tahu karena kan dari kecil di Priuk ya. Oh, iya, tahu iya, lah benar, pelabuhan, kontainer, bea cukai gitu. Tapi ya nggak cita-cita pengen jadi pegawai bea cukai gitu enggak. Ngalir aja. Ngalir Dikasih aja rezekinya kan di sini ya udah. Alhamdulillah. Berarti masuk bea cukai ini lewat jalur apa nih? STAN. Oh, iya STAN Prodip 1 D1 angkatan 17. Kenapa milih Prodip dari STAN gitu kan bisa juga jalur umum sebenarnya kan lewat sarjana dulu atau gimana? Iya sih. Oh, dulu sih pas lulus SMA itu gua sempat terima juga tuh di universitas. Dulu di UIN ambil jurusan HI. Itu Hubungan internasional hubungan ya? internasional. Kedua daftar di STPI. Nah, cita-cita gua sebenarnya pengen jadi penerbang dulu tuh. Oh, pilot nggak sih itu? Pilot Oh, iya. pilot ya? Iya, di STPI juga udah tinggal tes terakhir. Nah, STAN yang bea cukai ini pengumuman. Terus ya nanya ke bapak lah, Pak gimana nih? Gitu, ambil yang mana? Udah ambil yang STAN aja, ya udah nurut. Ya, iya. Insya Allah lah ya. Kalau namanya saran dari orang tua tuh lebih Berkah, lebih insya berkah Allah, lah ya. barokah. Betul. Sama mirip-mirip lah waktu Iya. itu. Gak ada gambaran juga, pokoknya udah ikut aja gitu. Iya. Terus semasuk di Prodip STAN D1. Tapi waktu itu milih D3. Waktu itu ya kayaknya D3 deh, D3 akun, D3 pajak, D1 BC kalau nggak salah. Oh, malah pilihan pertama itu D3 akun ya? D3 pajak. Oh, D3 pajak. D1 BC sama D3 akun. Oh, Dulu kan nggak ngerti tuh gitu-gitu, pokoknya ditanya-tanya doang, oh yang terkenal ini ya udah gitu. terus rezekinya masuk Rezekinya di di BC. situ bea cukai. Iya. Siap. Mas Rizky CP masuk dari D1 ya, D1 bea cukai ke sini. Mungkin sebagian orang berpandangan kalau berkarir di STAN terus lewat D1 diploma 1 gitu ya. Itu kan kayaknya aduh perjuangannya Perjuangannya jauh berat ya. banget, panjang banget. Paling nanti ujung-ujung karirnya gitu-gitu doang ya nggak sih? Iya. Jadi yang Mas Rizky rasain tuh selama penerimaan ke Bea Cukai Priuk dari D1, tantangan apa sih? Sama ya pro kontranya lah untuk mengembangin karir sama kompetensi Mas Rizky CP sendiri. Iya, dulu juga sempat ini sih apa kan dikasih tahu senior gitu kalau di satu ya paling begini-begini gitu kan. Cuma ya itu jadi challenge juga buat gua, jadi tantangan gitu. Kayaknya enggak segitunya gitu loh. Kita masih bisa juga kan berkarir kan. Pasti kesempatan itu ada. Ya tantangannya kalau dari D1 itu kan paling untuk sekolah lagi itu kan perlu berjenjang tuh dari D1 ntar D3 khusus dulu gitu kan, habis itu D4 atau UPKP gitu. Ya udah gue jalanin aja gitu. Dijalanin, tiap ada kesempatan dimaksimalkan. Ya alhamdulillah pada tiap tes di kesempatan pertamanya lulus udah sampai sekarang gitu. D1, D3, kemudian UPKP. Kemudian ini ada lagi beasiswa ya ikut aja. Berarti D1 terus D3-nya beasiswa tuh. D3 kan D3 alih program tuh kan dari STAN lagi kan. Dari STAN itu lagi ya kan, D3 berarti khusus beasiswa, gitu kan. D3 khusus. Ah, Itu langsung penyetaraan kan. ya langsung 2C tuh. 2C ya. Langsung 2C. Setelah itu gua ambil kuliah di luar. Oh, Gitu. S1-nya Langsung sarjananya ngambil di luar. luar di UT. Oh, berarti nggak beasiswa ya kalau sarjananya ya. Nggak. Sendiri. Izin belajar ya istilahnya, izin belajar ya. Izin belajar. Terus
selesai itu kemarin ada UPKP itu tahun 2021 misalnya. Ya udah ikut lulus alhamdulillah. Langsung nggak pas lulus lulus UT terus ada UPKP atau nunggu berapa tahun? Enggak, dulu nunggu gitu? setahun tuh waktu itu. Kan lulus UT 2020. Hah? UPKP-nya baru ada 2021. Itu. Oh. 2021 UPKP lulus 2022 April ini 3A gitu. Nah, ini gongnya ini 3A. Hah? Langsung dah nyari beasiswa. Oh langsung tuh. Iya. Jadi pas begitu udah naik 3A ya UPKB 3A langsung cari-cari nyari-cari info beasiswa. Langsung ikutan beasiswa. Luar biasa. Berarti sekarang Mas Rizky nih infonya nih berhasil menjadi awardee apa sih penerima beasiswa ya? Iya, calon penerima beasiswa. Calon award penerima dia. beasiswa dari LPDP. LPDP. Ya. Apa tuh LPDP? Lembaga apa dia? LPDP sih lembaga apa ya? Tahu gak? Gue nggak tahu ininya nih. Tapi dia ini ya, panjangannya nih. dia di bawah Kementerian Keuangan ya, juga LPDP iya. itu ya. Soalnya kan lembaga pengelola dana pendidikan. lembaga pengelola Ya. dana pendidikan. Siap. Soalnya kan yang gua tahu kan beasiswa kan gak cuma LPDP. Banyak, Iya, banyak banget. banyak. Ada Australia, AAS ya Iya, itu Australia Award terus Scholarship. JISPA ya, Jepang ya kalau nggak salah Iya, Jepang. ada Mints juga. Heeh. Ada banyak sih kesempatan. Tapi yang baru lu coba LPDP. AAS dan LPDP. Kemarin April itu udah nyoba AAS tapi gagal. Terus bulan-bulan Juni atau Juli itu kan LPDP tahap 2 tuh buka. Udah ikutan itu PDP. Berarti lu baru nyoba 2 kali dong yang Iya. S2 ini. Iya. AAS nyoba gagal, LPDP nyoba ini lulus. Lulus. Luar biasa, tepuk tangan dulu pemirsa buat Mas Rizky CP. Luar biasa. Hanya nyoba 2 kali. Dia langsung lolos. Alhamdulillah. Terus nih ya, apa sih yang memotivasi lu Mas Rizky untuk selalu belajar, kuliah lagi, ngembangin diri lagi, ke jenjang yang lebih tinggi. Karena yang gue tahu kan, lu juga punya hobi ya, tadi kan, main Musik gitar, ya musik ya, Ikut CMC di sini. ikut CMC di sini ya, salah satu apa ya, gue star kita, artis kita di Bea Cukai Priok. Kalau ada acara KP Awards ya, atau lomba-lomba juga sering Iya, ini ya. lomba kemarin juga kan alhamdulillah CMC habis dapat juara 1 tuh. Lomba band nasional Bea Cukai. Nah, kayak gitu apa sih yang bikin motivasi lu untuk tetap belajar? Kayaknya enakan main band dah, kayaknya lebih nyaman gitu kan, menuhin hobi. Motivasinya sih cuma ini sih memaksimalkan kesempatan aja gitu karena kesempatan itu kan belum tentu datang 2 kali ya. Jadi ketika ada kesempatan itu nongol gitu ya udah langsung dimaksimalin. Kesempatan tugas belajar D3 khusus ya udah sebelum pembukaan itu ya gue belajar tesnya gimana, ikut tes ya lulus gitu. Pun sama kayak gini UPKP. PKP dibuka ya udah dimaksimalin, belajar, alhamdulillah lolos. Sekarang juga ada beasiswa dibuka ya udah belajar, lolos gitu. Kayaknya masih sama Hanya nih. memaksimalkan kesempatan aja sih, iya. Kesempatan yang ada, Iya, terus yang ada. mengalir Mumpung ada. aja, mumpung ada, ngalir ngalir aja. aja. Kalau alasan khusus gitu nggak ada ya? Enggak sih. Mau jadi apa? Enggak sih. Ya memaksimalkan kesempatan Memaksimalkan aja. kesempatan aja ya. Oke. Nah, infonya nih ngambil LPDP-nya di dalam negeri apa luar negeri, Mas? Gua ngambil yang luar negeri. Lu ngambil luar negeri? Iya. Kenapa ngambil luar negeri? Dalam negeri aja deket sama keluarga gitu ya kan? Iya sih, gue bawa ke sana. Oh, Anak istri, iya. Anak istri bawa ke sana? Insya Allah nanti dibawa. Oh, kapan rencana? Ini kan lagi nunggu LOE nih dari kampus, lagi apply ke kampus-kampus. Insya Allah sih Juni sih, kalau lancar ya Juni berangkat nanti. Oh, sorry. Lu ngambil kampus di mana? Di Australia. Australia. Gue apply ke 2 kampus di University of Melbourne sama di Australian National University. Jurusan? Kalau yang di ANU itu gue ngambil Public Administration. Kalau yang di Melbourne Public Policy and Management. Oke. Emang hobi ke sono, minat ke sono atau gimana? Lebih inline aja sih dengan background kita kan PNS. Ah. Ya udah PNS kan ya antara public administrasi atau public policy gitu-gitu. Oh, iya. Nah, tentu kan nih kawan Prima atau kawan Priuk Podcast kan juga pengen tahu nih. Ya.
kok bisa sih dapet beasiswa LPDP Magister luar negeri? Itu tahapannya seleksinya seperti apa? Dari mulai lu siapin apa sih yang harus disiapin duluan, prioritasnya apa? Lu harus nyiapin TOEFL-nya dulu lu jagoin atau IELTS-nya dulu lu jagoin? Oke. Atau gimana sampai lu bisa dapet LPDP itu beasiswa S2? Kalau persiapan sih, ya pertama bahasa Inggris ya. Kita harus punya sertifikat bahasa Inggris kan dari LPDP sama dari kampusnya kan ada minimal requirement-nya tuh. Misalnya IELTS-nya berapa gitu. Kalau gue kemarin ngambil Pearson PTE. Dah itu sertifikat bahasa Inggris udah dapet. Kemudian Itu kenapa ngambil itu? Emang syaratnya Pearson. harus itu? Iya. Kan bisa 3. Bisa IELTS, bisa TOEFL, bisa Pearson. Nah, gue ngambil yang Pearson. Karena waktu itu hasilnya cepet. Kan ngejar yang AAS nih. Kan gue 3A-nya kan 1 April. Sementara AS itu closing date-nya tanggal 29 April. Oh, mepet banget ya. Mepet banget kan. Nah, yang paling cepat hasilnya keluar itu baca-baca Pearson paling cepat hasilnya. Pearson paling Iya. cepat. Karena kalau IELTS kan ada jeda seminggu kalau nggak salah. Tapi konsep tesnya sama IELTS Sama kurang lebih sama sih. sama ya. Itu bahasa Inggris tadi terus administrasi juga kita harus urus kan. Nota dinas untuk usulan dan segala macam itu. Kemudian ya belajar untuk tesnya kan kalau di LPDP itu pertama administrasi, yang kedua itu skolastik, itu tuh TPA sama psikotes. Oh oke. TPA psikotes. Yang ketiga wawancara, 3 tahap itu dia. Kalau 3 tahap ya? Iya 3 tahap. Oke. Nah itu persiapinnya lu ngebagi waktunya gimana? Itu kan pasti nggak cuma dipersiapin sehari selesai ya pakai ujian gitu kan, cuman semalam selesai. Sedangkan butuh waktu yang panjang. Lu harus ada waktu buat keluarga, kerjaan, hobi. Bener. Ya gimana? Lu bisa bagi waktu kayak gitu? Kalau gue waktu itu begitu pengumuman UPKP ya, UPKP keluar tuh kan kalau nggak salah Desember tuh. Ya udah gue langsung cari-cari informasi beasiswa, kampus gitu-gitu, jurusan apa aja gitu. Oke, habis itu persiapan bahasa Inggris. Habis itu ini belajar TPA juga waktu itu. Les apa belajar sendiri? Belajar sendiri sih. Belajar sendiri. Dari YouTube gitu-gitu juga ada. Yang gratis-gratis kan juga banyak tuh. Oke. Lu manfaatin platform-platform yang gratis lah ya. Gitu. Terus bagi waktunya ya paling kan kalau pagi sore kan kita kerja sini. Betul. Malam pulang ke rumah tuh ya main sama anak sebentar. Habis itu gue lanjut. Gak tidur Mas? Iya, lanjut belajar gitu, persiapan, cari-cari informasi juga, sama kan bikin esai juga. Soalnya kan kalau beasiswa itu kan kita harus bikin esai ya. Esai seputar apa tuh? Ya esai seputar kontribusi kita, mau ngapain nanti gitu. Oh, ngapain ngambil beasiswa ini gitu? Ya kurang lebih gitulah. Kurang lebih gitu. Tujuannya apa nanti? Iya, antar kontribusinya seperti apa gitu kan. Itu kan harus ada isu-isu yang harus kita angkat juga kan. Oh iya bener sih. Tuh. Ya itu sih lebih mempersiapkan ke situnya. Nggak ada ini trik khusus gitu? Trik khusus bisa disampaikan. Kalau trik khusus sih nggak ada sih, ya paling banyak-banyak cari informasi, belajarnya juga yang sungguh-sungguh gitu, misalnya ya diniatin lah gitu. Terus sama apa ya, paling amal sih, paling sedekah aja. Dilancarin meningkatkan sedekahnya. Amal ya, biar urusan insya Allah dipermudah sama Allah ya. Iya kan kita nggak tahu nih pintu rezeki kita tuh datangnya dari mana. Bisa dari usaha, bisa dari doa, bisa juga dari sedekah kan. Kita nggak tahu nih yang mana nih yang bawa kita berhasil gitu. Jadi dijalanin aja. Betul. Begitu kawan Priuk Podcast. Niat saja tidak cukup. Harus disertakan dengan usaha ekstra yang kemudian disertai dengan sedekah tadi dan doa juga. Harapan doa ya. Dengan harapan itu bisa memperlancar urusan kita. Biar lebih berkah lah insya Allah jalannya lah. Kemudian tadi ngambil public administration sama public policy. Public policy ya. Berarti setelah lu berangkat kapan ke Australia berarti? Ini kan lagi nunggu LOA nih dari penerima dari kampus. Kalau udah dapet bulan ini ya paling Juni nanti berangkat. Juni? Iya. Ada persiapan dulu nggak sih sebelum berangkat gitu? Biasanya ada sekolah, ada enggak sih? Ada diklatnya atau pelatihan gitu enggak ada ya? Enggak ada sih. Kalau dari LPDP kan ada persiapan keberangkatan 10 hari.
Tapi di luar itu ya paling persiapan administratif sih kayak paspor gitu. Terus juga nyari-nyari ntar anak gue di sana nanti bakal sekolah di mana. Nah Ya iya. harus dipersiapin tuh. Bakal tinggal Cari di mana? rumah, tinggal di mana. Hubungin gitu. ibu kos di Australia tuh gimana ya? Nyari ibu kos di Australia. Rawamangun sini deket gampang. Terus juga ya apa namanya aktif tanya-tanya ke apa namanya perhimpunan pelajar yang di sana gitu kan. Kan udah dimasukin ke WA grup gitu jadi bisa mantau, bisa nanya-nanya lah. Yang senior-senior kita di sana juga kan ada gitu. Heeh. Ya udah nanya-nanya Oh juga. bisa tanya-tanya ke sana lah ya, yang udah lebih dulu atau yang lagi pendidikan masih di sana ya. Kemudian oh ya ini pengen tahu juga nih bentuk tesnya kan tadi lu bilang Ada administrasi 3 ya. administrasi, TPA, psikotes, psikotes sama dan wawancara. wawancara terakhir. Nah, TPA psikotes ini mirip-mirip gak sih sama kayak yang kayak STAN, penerimaan mirip STAN? ya kurang lebih lah sama kayak tes TPA Bappenas kayak gitu-gitulah. Oh, Ya mirip-mirip lah. ada bahasa Inggrisnya juga TBI-nya enggak ada ya? Enggak ada. Full TPA berarti ya? TPA sama psikotes. Sama psikotes. Ya. Kalau psikotesnya itu berarti kayak ada angka Pauli gitu atau? Enggak, psikotesnya tuh kayak pertanyaannya tuh kayak ada situasi. Oh. Dari situasi itu kita lebih cocok yang mana gitu. Oh sesuai kayak kepribadian sebenarnya ya? Iya. Kayak tes Kepribadian, kepribadian ya? betul. Jadi ada apa namanya soalnya seperti apa gitu kan situasinya. Terus ada 3 atau 4 pilihan gitu lah. Yang lebih cocok ke kita tuh yang mana gitu. Oh berarti nggak ada benar salah ya? Nggak ada benar salah. Nggak Jadi mutlak, harus jujur sih, itu harus jujur. Jujur benar harus Iya. sesuai dengan diri lu. Iya benar. Nggak boleh dibuat-buat. Terus kalau wawancaranya itu siapa yang wawancara LPDP berarti? Wawancara itu ada 3 orang. Dalam satu Infonya ruangan sih, tuh? pakai Zoom waktu itu. Oh, pakai Ya, Zoom. di ruangan Zoom gitu kan. Kayak ruang Zoom. Yang wawancara 3. Kalau nggak salah sih wawancaranya itu terdiri dari akademisi, sama psikolog, Oke. sama dari pihak profesional atau pihak LPDP-nya lah itu. 3 orang itu ngewawancarain kita. Apa yang ditanya? Kurang lebih lah secara garis besar lah. Sebenarnya apa yang dikoreksi Secara ditanya sama garis dia? besar dikulik esai kita sih dikulik. Oh esai itu ya? Iya kan ya kontribusi segala macem gitu. Dari esai yang kita buat gitu. Oh ibaratnya untuk menilai esai lu berarti ya wawancara itu ya lebih ke situ. Iya sih ya kurang lebih lah. Kalau secara garis besarnya pasti itu. Oke. Sama ya mungkin dinilai kita tuh layak dikasih beasiswa atau enggak gitu. Ya kontribusi lu apa udah optimal menurut mereka gitu ya? nanti Iya ke rencana depannya. kontribusinya seperti apa gitu. Udah melakukan apa aja gitu. Oke. Nanti mereka menilai. Siap. Kemudian nih setelah mungkin nanti ya kita berangan-angan dulu lah insya Allah setelah lu mulai kuliah di Australia gitu ya. Lancar, lulus lah sampai lulus Amin, insya Allah, amin. Kan lu kembali dong, Ah. kembali ke Bea Cukai kan tentunya kan. Betul, Lu kembali betul. ke Bea Cukai atau mau resign? Pasti kembali ke institusi lagi. Gitu. Kembali ke institusi lagi kan. Iya. Nah, ketika lu lulus nanti, lu ngelihat diri lu di masa depan sebagai pegawai Bea Cukai itu, lu bakal jadi apa? Apa yang mau lu capai gitu? Apa yang mau lu wujudkan di setelah lu lulus S2 ini di Australia, baik itu pencapaian pribadi lu atau pencapaian untuk Bea Cukai sendiri, organisasi sendiri. Gambaran ya mungkin kalau udah selesai kuliah kan pasti balik ke kantor nih lagi. Iya. Kita juga masih jadi pelaksana kan. Ya paling berkontribusi aja, kontribusi aktif ke kantor sesuai dengan rencana kontribusi yang kita angkat di esai. Kalau gue kemarin itu kan mau berkontribusi dalam hal pengelolaan kepegawaian. SDM nih, SDM berarti. Iyalah, Oke. pengelolaan kepegawaian gitu. Ya paling ya nanti rencana kontribusi gue ya balik ke kantor, mungkin berperan aktif di sekretariat mungkin gitu, ke depannya. Masih tetap mau ini ngeband. Ya itu sih hobi ya lanjutin aja. Tapi tetap lanjutin, harus seimbang ya. Seimbang. Work life balance. Terus tadi kan lu mau jadi kontribusi buat Mengelola kepegawaian lah. kepegawaian ya sesuai dengan bidang lo ya, keahlian lo lah ya S2-nya. Ya kan public administration. Terus ada keinginan kan lanjut lagi ngambil doktoral, X3
Belum kepikiran sih. Belum Tapi belum. mungkin kalau kesempatan itu ada ya balik lagi ya dimaksimalkan aja kesempatannya. Dimaksimalkan lagi, ya. Kalau emang ada kesempatannya gitu. Berarti kalau ditanya keinginan mah ada ya keinginan ya. Ada Kalau lah. misalkan untuk lanjut S3. Iya, tapi sementara ini yang ngalir aja dulu. Nikmatin dulu kan berkarir. Oke. Nah, itu kalau nanti kan berarti lu tinggal di Australia tuh kan. Kalau udah ngambil S2 nanti. Nah, itu biaya hidupnya tuh gimana? Kan ini beasiswa nih, LPDP ngasih ini nggak sih uang apa sih, uang jajan apa Iya, sih? uang biaya hidup living cost ada. Living cost ya ada ya. Itu kayak gimana ketentuannya? Kalau yang lu tahu? Kalau di Australia ada sih kalau di Melbourne kalau nggak salah dapat $2.500 ya. Dolar Amerika atau dolar Australia? Oh, dolar Australia. Ya udah itu kan bisa buat sewa rumah, bisa buat beli makan atau segala macam. Insya Allah masih cukup sih. Dicukup-cukupin lah. Cukup-cukupin. Atau kan nanti part time di sono mungkin jadi apa? Enggak sih, kayaknya mau fokus kuliah aja. Fokus kuliah aja. Iya. Ya. Tapi ada ini gak sih yang mau lo ambil gitu? Lo lebih milih luar negeri? Kenapa gitu? Kayak apa? Mungkin gua mau dapet kesempatan challenge diri gue yang baru, atau lu Kenapa milih luar negeri daripada dalam negeri gitu ya? Kenapa? Atau lu ngelihat gue mau belajar budaya mancanegara gitu? Apa yang mau lo ambil? Ini sih karena gue kan awalnya termotivasi dari kakak gue. Kakak gue dulu dapat beasiswa ke Belanda. Oh, luar biasa. Ya terinspirasi lah. Iya. Terus juga ya terinspirasi dari senior-senior kita kan, ada juga yang dari D1 tapi udah sampai eselon 3 sekarang kan ada juga. Terus juga ada juga dulu Pak Wempi kan dari Bea Cukai, sekarang udah di Bank Dunia Bank gitu Dunia, kan. ya, Itu kan sangat Bank. menginspirasi sekali gitu kan. Ya itu jadi sumber inspirasi lah. Kalau ya asal kita mau gitu usaha bisa pasti. Oke, jadi hanya lu dapat inspirasi dari sekitar lu ya, lu lebih milih luar negeri. Terus juga dari diri sendiri juga pengen ini sih, ngerasain belajar di luar negeri itu kayak apa, tinggal di luar negeri kayak apa gitu. Mau challenge dengan hal baru ya diri lu ya. Budaya baru, pengetahuan baru, ntar kan juga dapat ya relasi baru lah gitu. Ya sebetulnya lu juga dapat insight baru ya kan, pengalaman experience yang gak lu bisa dapetin di sini terus gitu, kalau lu di Indonesia terus gitu. Pun juga untuk anak gitu kan, insya Allah kan bawa anak ke sana, biar ada pengalaman juga gitu untuk anak. Tapi anak masih udah sekolah sekarang atau gimana? Sekolah preschool. Oh, udah mulai preschool ya? Iya. Oh iya. Terus nih, dari tadi kan lu udah punya pandangan setelah lulus lu mau gimana kan? Terus tadi lu juga udah jelasin tantangan yang lu hadapin dari lu mulai D1 masuk sini sampai lu bisa ngambil S2 sekarang. Gimana lu ngelola itu semua tuh, ngelola tantangan yang lu hadapi, ngelola peluang yang ada sehingga bisa membuat pengembangan karir lu tuh bisa sampai di titik ini gitu? Kuncinya satu sih, diseriusin. Apa tuh kunci? Diseriusin. Begitu kesempatan ada, jebret, ya udah diseriusin, dimaksimalin gitu. Itu sih. Intinya masih itu ya? Iya. Dimaksimalin. Diseriusin. Karena kita nggak tahu kesempatan itu akan datang 2 kali kah, 3 kali kah, atau hanya sekali kah gitu. Oke, setuju gue. Setelah lu ngerasain nih kerja di Bea Cukai, di Kementerian Keuangan khususnya di Bea Cukai, pandangan lu buat Kementerian Keuangan nih sebagai tempat ngembangin kompetensi seseorang, ngembangin karir seseorang, worth it gak sih? Lu kerja di Kementerian Keuangan gitu? Worth it banget sih. Terus juga gue rasa sih organisasi ini udah mikirin kita gitu, mikirin perkembangan karir gitu kan, udah ngasih kesempatan nih, kayak contohnya ya buat lulusan D1 kayak gue ini kan ya dikasih kesempatan D3 khusus, dikasih kesempatan D4, dikasih kesempatan UPKP gitu. Kesempatan itu ada, ya kan, tinggal kita gimana maksimalinnya aja. Siap. Mungkin karena kan Kementerian Keuangan ini kan memang udah ini ya, udah berbenah selalu berbenah, selalu memberi perbaikan, dan dia juga nggak lupa nih untuk kasih kesempatan pengembangan ke pegawainya. Betul. Jadi menurut lo worth it dari Kementerian Keuangan ini untuk lu berkarir, untuk lu ngembangin kompetensi lu. Iya, apalagi ke depan juga pasti
jenjang karir juga akan semakin terbuka kan. Apalagi sekarang dengan satu Kemenkeu kita kan bisa pindah-pindah nanti kan. Antar eselon ya. Eselon 1 kan. Ya, itu sih. Tantangan seru kedepannya lah ya. Tantangan kedua depan kita harus bersiap-siap lah dengan kompetensi pribadi kita. Iya betul, kita juga harus punya bekal juga. Makanya itu juga kenapa gue pengen sekolah lagi ya. Karena kedepannya kan akan semakin kompetitif juga nih. Siap betul. Kita kan. Setuju gue. Ya, paling enggak kita punya bekal lah. Punya bekal, tinggal nanti kalau udah ada bekal ya udah tinggal jalanin aja. Betul. Lagi-lagi Iya, jalanin aja, seriusin aja, fokus ya kan. Dan mungkin terakhir nih, mungkin secara gue pribadi juga gue pengen ada keinginan lah untuk juga cari beasiswa S2 nanti. Harus itu. Mungkin pegawai-pegawai bea cukai yang lain juga pasti. Semua orang tuh punya keinginan. Apa sih pesan yang bisa lu sampein ke Untuk yang lagi mereka, nyari beasiswa nih. yang lagi nyari beasiswa, yang pengen ngelanjutin kuliahnya sampai ke jenjang yang lebih tinggi? Pertama sih gue punya pesan untuk teman-teman bahwa kita tuh cepat atau lambat pasti akan butuh yang namanya sekolah gitu. S2 gitu, mau cepat atau lambat tinggal pilih mau sekolahnya sekarang atau ntar pas anak udah pada gede, kita yang udah tua baru sekolah gitu. Gue lebih milih yang sekarang aja. Jadi ketika ada kesempatan kita maksimalin betul-betul, kita seriusin, persiapkan dengan baik gitu. Begitu sih. Jadi ya lu harus bisa menilai kondisi lu ya. Lu mau milih nanti lu kuliahnya pas tua ketika lu lebih banyak anak udah dinamika gede, kehidupan lo ya kan, atau sekarang gitu. Nah gue lebih milih udah sekarang aja, ibarat kata capeknya sekarang aja deh gitu. Ya lebih baik capek pas muda lah ya. Iya gitu, udah tua ya udah gitu. Oke siap. Itu pesan dari Mas Rizky CP buat teman-teman yang mungkin punya keinginan lanjut kuliah juga. Jadi intinya sih dari tadi Mas Rizky CP nyampein fokus. Jalanin yang lu ada nih, kesempatan lu manfaatin sebaik mungkin, semaksimal mungkin, seoptimal mungkin yang lu bisa. Lu pinter-pinter bagi waktu juga ya tentunya ya. Iya. Tadi ya lu harus pinter-pinter bagi waktu juga. Terus ya itulah, jangan lupa. Harus ini juga Mas, harus apa tuh? Peka lah dengan kondisi sekitar. Kalau misalnya untuk mau beasiswa ya, karena kan rata-rata kalau penyedia beasiswa itu lebih ke lu tuh mau kontribusi lu tuh apa gitu nanti. Maka kita harus peka dengan kondisi sekitar. Oh ini ada permasalahan apa nih di sekitar kita gitu. Dan kira-kira nih perbaikannya seperti apa kayak gitu. Apa semua beasiswa luar negeri itu mempersyaratkan itu Mas? Esai kontribusi itu? Iya sih. Hampir semua ya? Hampir semuanya harus bikin esai. Oke, itu lebih. Jangan lupa permasalahan apa, kita bisa berkontribusi apa gitu. Ya betul lah, berarti kita harus peka sama lingkungan, terutama lingkungan kerja kita ya. Iya, lingkungan kerja. Gak usah yang luas-luas dulu, yang di sekitar kita aja. Ya, mungkin ada di bidang tugas lu ya kan, di bidang tugas lu ketika penempatan lu lihat ada yang kurang apa, mungkin lu bisa melakukan kontribusi apa. Kita harus itu ya, mulai mikirin itu mulai ya, mikirin untuk mempersiapkan beasiswa yang lebih tinggi lagi. Beasiswa itu, cari isu apa yang bisa diangkat lah gitu. Oke, siap. Terima kasih Mas Rizky CP. Gua rasa cukup untuk tema hari ini. Mungkin dari tim Priuk Podcast mau request ini mungkin jingle buat Bea cukai makin baik. Jingle buat podcast. Jingle podcast. Buat podcast sebelum Mas Rizky CP berangkat ke Australia atau seperti apa. Jadi ya itu tadi wawancara bersama atau podcast bersama Mas Rizky Rahmatullah Catur Putra ya. Sekali lagi dia penerima beasiswa master ya. Master LPDP di luar negeri. Khususnya di Australia ya tadi ya. Di Australia. Tadi ya kalau mungkin semoga podcast ini menginspirasi. Banyak menginspirasi pegawai-pegawai lain yang juga mau lanjut pendidikan lagi. Ya pokoknya bermanfaat sehingga berkah nih buat kita berdua, kita semua ini satu tim. Ya itu aja. Jangan lupa subscribe YouTube kita, medsos kita di Bea Cukai Priuk. Kemudian hati-hati
atas penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai Priuk. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Priuk Podcast. Priuk Podcast. Priuk Podcast. By Bea Cukai Tanjung Priok.